Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dea Rianda. Kali ini saya mau upgrade ilmu ngedonat saya nih. Video ini akan lebih panjang karena saya akan kupas tuntas semuanya sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya saya akan beritahu bahwa teknik yang saya gunakan ini belum tentu cocok dengan kalian. Saya hanya menyampaikan apa yang benar-benar terjadi, fakta di percobaan yang saya lakukan. Meskipun kalian tidak menyukainya, saya akan tetap sampaikan karena saya mau tidak ada lagi orang yang gagal membuat donat. Ya, donat. Mari langsung saja kita buat ya. Oh iya, di video ini saya akan compare dengan video donat saya sebelumnya, yang ini ya. Video akan saya awali dengan penggunaan air. Air mana yang lebih baik digunakan dalam pembuatan donat? Hangat, biasa, atau bahkan air es? Oke, tidak usah buru-buru, saya akan jelaskan sedetail-detailnya agar tidak ada lagi orang yang kebingungan menentukan air apa yang akan digunakan. Yang pertama kita akan bahas mengenai air hangat. Saya sangat tidak menyarankan kalian membuat donat dengan air hangat. Ya, ragi instan ini akan aktif pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dan akan mati jika suhunya di atas 43 derajat. Jika kamu memang bisa memastikan suhu air hangatnya di bawah 43 Celcius, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk besok, lusa, seminggu kemudian, dan seterusnya, maka ya boleh-boleh saja. Tapi tetap tidak saya rekomendasikan ya. Lah, kenapa? Kok nggak direkomendasikan sih? Karena adonan donat ini kemudian akan dimixer. Proses mixer ini juga nantinya akan menaikkan suhu donat, sehingga bisa menyebabkan adonan jadi overheat. Nah, kalau adonannya jadi overheat, raginya ini bisa saja mati. Kalaupun jika raginya itu tidak mati, adonan akan terlalu cepat mengembang sehingga proses rounding nantinya akan lebih sulit ya. Kemudian untuk air biasa. Nah, air biasa ini yang paling saya rekomendasikan untuk pembuatan donat dalam jumlah kecil ya, tidak lebih dari 1 kg. Sedangkan untuk air es, ini saya rekomendasikan untuk pembuatan donat dalam jumlah banyak untuk memperlambat pengembangan adonan. Namun saya sarankan kalau menggunakan air es, saya sarankan agar kalian memiliki lemari proofing. Karena jika menggunakan air es, pengembangan raginya ini akan terasa sangat lama menurut saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang membuat adonan biang. Berdasarkan percobaanku, adonan biang ini ternyata tidak perlu diaktifkan. Cukup kita aduk-aduk saja hingga gula dan raginya larut. Hal ini bertujuan agar saat di rounding bagian kulit itu bisa mulus, tidak pecah seperti di foto ini. Keadaan kulit donat pecah seperti ini karena saat di rounding ragi sudah benar-benar aktif sehingga banyak gas yang terperangkap. Gas yang terperangkap ini akan membuat kulit sobek saat dipadatkan ketika rounding. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke BI dan BP. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video donat sebelumnya ya, tapi karena masih banyak pertanyaan, saya akan bahas sedikit di video ini. BI itu adalah bread improver. Cara kerjanya yaitu membantu kinerja ragi sehingga menghasilkan donat dari segi rasa, tekstur, dan aroma itu lebih enak. Dengan menggunakan BI ini, adonan jadi lebih cepat mengembang tanpa rasa asam dan aroma kecut. Selain itu, tekstur donat juga akan lebih lembut dan kelembutannya bisa bertahan lebih lama. BI ini aman digunakan, tidak perlu takut ya. Terkadang masyarakat ini justru keliru. BI ini karena jarang didengar jadi dianggap berbahaya. Sedangkan emulsifier seperti Ovalet, TBM, SP malah lebih sering digunakan. Padahal malah ketiga bahan ini mengandung zat yang terbukti menyebabkan kanker usus.
Ya, saya kasih tahu karena saya peduli. Saya tidak mau kalian tertipu lagi. Mulai sekarang, tambahkan bread improver pada donat. Jangan emosi fire ya. Selanjutnya, baking powder. Tujuan penambahan baking powder ini selain membantu proses pengembangan, juga membantu garam mempertahankan kekokohan donat. Sebenarnya penting sih, tapi nggak yang penting-penting banget. Kalau ada ya boleh pakai, kalau nggak ada pun boleh di skip. Selanjutnya, terigu. Kalian bisa gunakan terigu sesuai dengan hasil yang kalian inginkan. Jika menggunakan terigu protein sedang, hasil donatnya akan lebih padat, lembutnya bertahan 3 hari, dan bentuknya lebih kokoh. Sedangkan jika kalian menggunakan terigu protein tinggi, hasil donatnya ini akan lebih kempus. Di hari pertama akan terasa terlalu kempus, tapi jika dimakan keesokan harinya, maka teksturnya akan pas. Kemudian kelembutannya bertahan lebih lama, bisa lebih dari 4 hari. Selain itu, donat dengan protein tinggi ini lebih mudah penyok. Nah, tapi hasilnya ini bisa lebih besar. Yang biasanya disebut orang dengan dough kecil hasil besar itu ya donat dengan protein tinggi ini, guys. Atau kalian juga bisa eksperimen mencampur 2 jenis tepung ini untuk mendapatkan donat idaman kamu. Selanjutnya kita akan bahas lemak. Untuk lemaknya kalian bisa gunakan 100% margarin atau bisa 70/30 antara margarin dengan shortening atau margarin putih. Untuk yang 100% margarin menurut saya rasanya lebih enak. Dan untuk yang campuran ini bentuk donatnya lebih kokoh. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian ya. Selanjutnya, lakukan resting sebelum memipihkan donat. Dan untuk proses resting ini, pastikan kalian tutup adonannya dengan plastik seperti ini. Proses resting ini bertujuan untuk merilekskan gluten, sehingga adonan tidak membal saat kita pipihkan. Lanjut, kita akan lakukan proses degassing, yaitu membuang gas besar sehingga nanti donatnya itu tidak kopong ataupun berrongga besar. Perhatikan tangan saya tidak menekan kuat donat agar adonan tidak terlalu pipih. Nah, jika sudah selesai semua, kemudian kita pipihkan sedikit di bagian tengah adonannya seperti ini. Baru kemudian kita lubangi. Selanjutnya kita akan proofing selama 45 menit hingga adonan ringan dan mengembang 2 kali lipatnya. Ketika adonan hampir full proofing, pastikan sudah memanaskan minyak. Saya sarankan menggunakan minyak padat ya. Goreng donat dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan bagian atas menyentuh minyak. Setelah donat tampak mulai mengembang, langsung balik. Saat bagian bawah kecoklatan, kita balik. Jika kedua sisi sudah kecoklatan, kita akan tiriskan.
Saya yakin akan banyak yang kontra dengan teknik menggoreng saya. Tapi nggak apa-apa, saya hanya sampaikan berdasarkan percobaan yang saya lakukan, bahwa teknik ini adalah teknik yang saat ini menurut saya terbaik untuk menggoreng donat. Selanjutnya bisa beri topping sesuai selera. Saya isi bagian tengah dengan buttercream, kemudian dihias dengan selai warna-warni dan dihujani salju gula di atasnya. Untuk donat dengan dough 25 gram terlihat besar ya teman-teman. White ringnya juga bagus dan super kempus karena baru matang ya. Rasanya juga yummy, enak sekali. Sekarang kita coba belah ya. Benar-benar lembut. Nah, ini tadi ada sisa adonan juga, donat ini ya. Saya akan potong dan perlihatkan bagian dalamnya. Bagus ya? So, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena hanya di channel ini kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye!